Luar biasa, puji Tuhan. Sungguh bersuka cita siang hari ini kita jumpa lagi dalam doa serentak. Kita percaya Tuhan begitu makin bekerja dalam hidup kita, membawa kita dari waktu ke waktu dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita nyanyikan pujian, kita bersama-sama mau berkata, ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih sedikit lihat hatiku, merekaku sungguh mengasihi Yesus yang mata dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Lagi sama-sama. Sedikit aku lihat hatiku, aku sungguh mengasihi Yesus yang mata dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan sama-sama. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yes, amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Barui setiap waktu Tuhan di seluruh hidup kami, Bapa. Kami berikan sepenuhnya. Roh-Mu bekerja membarui kami dari hari ke hari, menyelidiki seluruh keberadaan hidup kami. Oleh kebenaran-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kuasa pengurapan-Mu mengalir atas hidup kami, terus membawa kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Firman-Mu yang ajaib bekerja dalam hidup kami, melayakkan kami, membarui kami makin hari di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Roh Kudus buat anugerah-Mu setiap hidup. Kembali lagi kami boleh ada bersama-sama secara live di dalam program kami yang Tuhan bawa hari-hari ini, doa serentak setiap jam 12. Kami share firman Tuhan untuk terus membangun kami, men-set hidup kami, mempolakan gaya hidup kami makin terbangun sebagai pola hidup, gaya hidup kerajaan. Kami berdoa urapan Allah mengalir karena hati yang baik tersedia. Kesiapan hati kami seluruh tubuh, jiwa dan roh kami, set semua untuk benar-benar siap menerima firman, sehingga kebenaran menjamah kami, bukan cuma menjamah tapi menjadi lifestyle hidup kami, memproses seluruh hidup kami menjadi memiliki kualitas hidup lebih baik. Dari hari ke hari kami tidak lagi hidup terjebak dengan sifat-sifat duniawi, tapi kami makin terpola dengan pola hidup
di dalam kami, sehingga hidup kami makin berotoritas. Kami memiliki kuasa otoritas dan di bawah Allah. Walaupun kami hidup harus menghadapi berbagai peperangan yang membuat banyak orang takut dan menyerah, tetapi kami percaya gereja yang tak sama sedang dimunculkan oleh Tuhan. Orang-orang yang makin hidup kudus, makin hidup suci, menyenangkan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan, muncul dan sedang diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga mereka akan memanifestasikan kuasa kerajaan itu menyertai hidup kami. Segala kuasa tunduk dan takluk, karena hidup kami sungguh-sungguh terbangun di dalam kebenaran Tuhan. Tidak ada celah apapun iblis coba mendakwa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, karena hati yang baik, karena hati yang terset dengan baik. Oh Tuhan, kami percaya akan memastikan hidup kami makin menerima firman, makin alami peningkatan, alami perubahan dalam hidup kami setiap hari, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan secara khusus komunitas jemaat di tempat ini. Ada sebuah perubahan yang sedang bekerja, ada sebuah restorasi yang sedang terjadi di alam roh. Tuhan sedang bekerja secara luar biasa. Setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sedang membangun hidupnya dan bangkit di dalam roh, dan makin berotoritas, makin menunjukkan hidup pola yang terbangun, pola akurat, pola kerajaan, pola ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur pagi siang ini Bapa. Pengurapan-Mu ada bagi anak-anak-Mu yang ada sementara live streaming di rumah ataupun mungkin di kantor, bahkan keluarga rohani yang dari kota, di dalam kota, bahkan di luar kota. Kuasa Roh Kudus menjamah semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah hidup. Oh, roh pengertian datang pada kami, tercurah bagi kami. Bahkan Roh Kudus guru besar kami ada di sini buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu, bersama-sama mau share yang kami percaya kami makin meningkat di dalam Engkau. Firman-Mu makin bekerja. Demi nama Yesus, haleluya, kami berdoa. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Mari ajari kami semua umat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wah. Coba Mam periksa dulu ya. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi Mama menyapa semua yang sudah sementara standby di kamera. Halo, apa kabar semua? Selamat siang buat kita. Tuhan begitu baik dan begitu luar biasa memimpin dan membawa hidup kita sehingga kita ada sampai pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, dari hari ke hari terus memastikan hidup kita berbeda, hidup kita tak akan sama lagi. Oleh sebab itu mari dalam bagian kali ini kita masih lanjut dengan apa yang kemarin membicarakan. Masih ada 3 poin hal-hal yang Roh Kudus akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mari kita baca terlebih dahulu dari Efesus pasal 3 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Efesus pasal 4 Efesus pasal 4 kita baca di situ di ayatnya mulai kita baca dari ayatnya ya. Kalau kita lihat kita baca mulai dari ayat yang ke-15 ya. 14 kemarin juga kita sudah baca tapi tidak mengapa sampai dengan ayat yang ke-32. Kalau sudah mendapat kita akan membacanya bersama-sama ya. Mari Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-32. Jika sudah mendapat kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Oke. Sudah dapat semua? Pastikan sudah dapat semua yang di rumah. Ya, kita akan sama-sama lihat di situ ayat yang ke-14. Maka kita tidak terjemahan firman Allah yang hidup ya.
maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang kepercayaannya selalu berubah karena ada orang yang mengemukakan sesuatu pendapat lain atau membohongi kita demikian rupa sehingga kebohongan itu seakan-akan suatu kebenaran. Perhatikan, tetapi sebaliknya, dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian, di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus. Garis bawah itu perhatikan baik. Ulangi sekali lagi, di dalam segala hal kita makin lama makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Di bawah pimpinannya seluruh tubuh itu disatukan dengan sempurna dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat, tumbuh dan penuh dengan kasih. Ayat 17, karena itu izinkanlah saya mengatakan hal ini demi Tuhan, janganlah hidup seperti orang sesat, sebab mata mereka dibutakan dan pikiran mereka dikacaukan. Hati mereka tertutup dan sama sekali gelap. Mereka jauh dari kehidupan Allah karena telah menutup hati terhadap Dia dan tidak memahami jalannya. Mereka tidak lagi menghiraukan mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka telah menyerahkan diri kepada jalan yang cemar. Mereka merajalela karena didorong oleh hawa nafsu dan pikiran yang jahat. Tetapi bukan itu yang diajarkan Kristus kepada saudara. Jika saudara sungguh-sungguh telah mendengar suaranya dan telah belajar dari Dia mengenai kebenaran-kebenaran tentang dirinya, maka perhatikan ini, buanglah sifat lama yang jahat itu, yang menjadi sekutu saudara dalam melakukan hal-hal yang jahat, yang sama sekali busuk, penuh hawa nafsu dan tipu daya. Ayat 23. Sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus menjadi makin baik. Tanda itu baik, catat di catatanmu. Efesus 4 ayat 23 dikatakan, sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Perhatikan baik-baik. Ayat 24. Ya, saudara harus menjadi manusia baru yang baik dan kudus. Kenakanlah sifat yang baru itu. Hentikanlah kebiasaan saling membohongi. Katakanlah yang benar, karena masing-masing merupakan anggota, dan apabila kita saling membohongi, kita merugikan diri sendiri. Jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Janganlah membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Sebab jikalau saudara marah, saudara memberi kesempatan kepada iblis. Ingat itu. 28. Jikalau seorang suka mencuri, harus menghentikan perbuatannya itu dan mulai menggunakan tangannya untuk melakukan pekerjaan yang halal, sehingga ia dapat memberi kepada orang yang berkekurangan. Jangan bermulut kotor, berbicaralah dengan kata-kata yang baik, yang berguna bagi orang-orang diajak bicara, dan yang akan mendatangkan berkat bagi mereka. Janganlah mendukakan roh. Perhatikan ayat 30, ini garis bawahi lagi. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Ya, sekali lagi mengulangi, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Ingat, Dialah yang telah memeteraikan saudara sampai kepada hari disempurnakannya keselamatan dari dosa. Hilangkanlah sifat licik dan pemarah, pertengkaran, kata-kata kasar, dan kebencian. Janganlah diberi tempat dalam hidup saudara. Terakhir, sebaliknya hendaklah saudara bersifat ramah tamah, berhati lembut, dan saling memaafkan, sama seperti Allah telah mengampuni saudara, karena saudara milik Kristus. Katakan amin. Wow, luar biasa. Ini hal-hal yang Roh Kudus akan terus kerjakan, ya. Hal-hal yang akan makin dibukakan dalam hidup kita. Dari kebenaran ini ayat 30 dikatakan, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Perhatikan baik-baik saudara ya. Di poin yang ke-6 hari ini ya, kemarin sudah dari poin 1 sampai dengan poin 5. Sekarang kita di poin 6, hal-hal yang disingkapkan oleh Roh. Ya, dikatakan di sini bahwa apa yang telah diberikan Bapa, apa yang akan kita tunjukkan. Tuhan ingin memberkati kita bukan pada akhir hidup kita, ya, tetapi sepanjang hidup kita. Ingat, apa yang Bapa sudah berikan kepada kita
ya kita harus terus menunjukkan sebuah perubahan. Ketika firman kebenaran Bapak sudah beri, di-download melalui Roh Kudus, makin tersingkap, kita dimampukan, disanggupkan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus dari hari ke hari mentaati. Maka saudara dengar, janji Bapa bukan nanti akhir hidup kita baru diberkati. Ya seperti pemahaman kita, ya sebelum kita dibenahi, yang kita mengejar masuk surga. Tapi sepanjang kehidupan terus hidup dalam dosa, tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana yang kebenaran. Terus hantam kromo, terus kita membiarkan kehidupan mencampur baurkan yang benar dan yang tidak benar, sehingga banyak terjadi perjinan rohani dan selalu terjadi keguguran. Tidak ada benih yang bisa tumbuh dan menghasilkan sesuatu. Itu sebabnya ketika kita terus diset, kita dibangun, dipolakan dalam gaya hidup pola kerajaan, maka mempercaya dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, kita semakin menunjukkan hidup yang berbeda. Tadi di ayat yang keberapa tadi dikatakan, biar sekarang semua sikap pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Jadi artinya ada sebuah peningkatan, ada sebuah progres di mana kita alami perubahan. Kalau kita dulunya pemarah, kalau kita dulunya tersinggung, suka iri, sekarang tidak lagi. Jadi ada sebuah kualitas hidup yang memenuhi hidupmu karena ketaatanmu, karena firman yang mengubahkan engkau. Itu harus engkau jaga, harus terus meningkat, alami peningkatan, supaya kita tidak kembali kepada ayat 14 ya di pasal 4 Efesus ini, bahwa kita diombang-ambingkan. Sifat-sifat kita masih sifat yang banyak kali kita tidak alami perubahan karena masih begitu banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Tetapi tidak lagi, sebaliknya kita penuh kasih. Kita senantiasa terus mengikuti kebenaran, mentaati kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi dengan hidup gaya hidup yang sifat duniawi itu terus dihidupi. Karena saudara, kita belum sadar, artinya belum dibukakan, belum dimodelkan, belum dipolakan secara benar, secara akurat. Kita harus mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya Mam sebagai pemimpin di sini diberi Tuhan anugerah untuk bisa mengajar saudara, mempolakan pola Kristus, gaya hidup kerajaan harus terbangun. Kebenaran-kebenaran ini harus merestorasi hidup kita sehingga hidup kita makin hari makin meningkat. Hidup kita makin hari makin alami lebih baik, ya, makin baik. Kalimat makin baik, kata makin baik di sini menjadi makin baik di pasal 4 ayat 23 kitab buku Efesus ini menunjukkan bahwa progres dari kehidupan kita karena ketaatan kita, kesetiaan kita mendengar dan memahami firman lalu melakukan, maka kualitas hidup kita makin berbeda. Amin. Sebentar memeriksa, ya sebentar ya. Iya. Oke, bagus. Oke. Ya, kita lihat sama-sama kembali ya di situ. Kita lanjut di sini bahwa di poin ke-6 ini ya, apa yang tidak kita terima secara langsung, Allah akan tetap mengirimkannya kepada kita karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kita mengenal siapa itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan lagi sekedar statusnya sebagai tamu sewaktu-waktu kita perlu, tapi Roh Kudus harus menjadi sahabat kita. Roh Kudus harus menjadi teman sejati kita. Roh Kudus harus menjadi sangat spesial di dalam hidup kita, sehingga dia punya porsi penuh mengoreksi, membawa, mendownload firman-firman itu dari Bapa. Hal-hal yang masih tersembunyi dibukakan, disingkapkan, dan Roh Kudus akan membawa kepada kita sehingga mengingatkan kita, sehingga hidup kita sebagai orang percaya yang selalu kita selalu istilahkan adalah gereja Tuhan, hidup kita tak akan sama lagi. Hidup kita dari waktu ke waktu makin alami sebuah perubahan. Hidup kita dari waktu ke waktu makin alami sebuah perbedaan. Katakan amin. Ya, oleh karena itu di dalam bagian ini Tuhan menginginkan kita untuk benar-benar terus membangun hidup kita, bukan lagi sekedar menjadi orang percaya biasa-biasa, tetapi seluruh hidup kita makin terpola dengan benar. Seluruh hidup kita makin terbangun sehingga secara langsung akan tetap Allah mengirimkan kepada kita ya melalui Roh Kudus untuk terus
kebenaran itu dapat dimengerti, dapat dipahami dari hari ke hari. Makin kita mengalami sebuah penyingkapan, dan otomatis juga ketika kita belajar taat, belajar setia, mengambil setiap firman yang dibukakan itu, disingkapkan kepada kita, kita secara spontan mentaatinya, maka Mam percaya pasti ada sesuatu yang berbeda, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Yang ketujuh, bahwa hal-hal yang dari Roh Kudus, ya, hal-hal yang dari Roh Kudus akan dinyatakan kepada kita. Manusia duniawi tidak dilahirkan kembali akan melihat segala sesuatu sebagai sebuah kebodohan. Artinya manusia duniawi jika tidak dilahirkan kembali, ya, apa yang Tuhan bicara kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi hal yang sama ketika engkau tidak mengalami kelahiran yang baru, engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, mengambil keputusan menyerahkan diri, dibaptis, maka artinya segala sesuatu tertutup bagi engkau. Karena itu adalah sebuah kebodohan. Engkau tidak akan punya akses ke sana sebelum engkau benar-benar menyadari, mengambil keputusan. Injil keselamatan itu harus datang pada engkau. Engkau yakini, engkau sadari bahwa Yesus sudah mati bagimu, Yesus sudah bangkit bagimu, dan Dia memberikan jaminan keselamatan kepada engkau. Jika engkau percaya, serahkan diri dan dibaptis, maka di situ engkau akan mengalami jalan itu menjadi terbuka kepada jalan yang Tuhan janjikan, jalan keselamatan. Amin. Ya, yang berikut di sini dikatakan bahwa, coba kita lihat dulu di 1 Korintus pasal 2. Ya, dari pembacaan kita tadi, ya, Roh Kudus terus menginginkan kita untuk terus memastikan hidup kita terbangun secara akurat. Untuk terus memastikan hidup kita terus terbangun secara akurat. Ayat yang ke-14, saudara, kita lihat di situ 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi orang yang bukan Kristen tidak dapat memahami dan menerima pikiran Allah. Perhatikan baik, yang diajarkan oleh Roh Kudus. Perhatikan ini, tandai ini, catat ayat-ayat ini. Kita belajar terus, mulai mengulangnya, mulai membacanya kembali dan memahami dan betul-betul mencerna dengan baik, sehingga engkau bisa menjadi lebih kuat ketika engkau membagi firman, bersaksi kepada orang-orang keluarga di sekitarmu. Engkau punya dasar, engkau punya kebenaran yang kuat, yang kau bisa, dasarmu untuk engkau bisa berbicara dan menuntun orang kepada kebenaran. Dikatakan di sini yang diajarkan, mengulangi, tetapi orang yang bukan Kristen tidak dapat memahami dan menerima pikiran Allah yang diajarkan oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan di situ, kepada kita, baginya pikiran itu kedengaran bodoh, sebab hanya orang yang memiliki Roh Kudus dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Orang lain tidak dapat memahami. Perhatikan baik-baik, tandai dan catatnya sekali lagi, ulangi. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dalam terjemahan FAYH, terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 15 dikatakan begini: tetapi orang yang rohani dapat memahami segala sesuatu, dan hal ini merisaukan dan mengerangkan orang duniawi yang tidak dapat memahami orang yang rohani itu. Halo? Karena memang berbeda, pemahaman berbeda, gaya hidup juga berbeda. Karena itu kalau kita sudah menjadi anak Allah, gaya hidup kita harus berbeda. Jangan lagi seperti dunia. Di Roma dikatakan, makanya di Roma pasal 12, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Kalau gaya perkataan mereka masih kandang binatang segala macam, kita bukan lagi hidup di dalam gaya hidup itu. Kita sudah berbeda. Kalau orang di sana marah-marah tidak terkendali, engkau tidak lagi, engkau bisa mengendalikan diri. Bukan berarti engkau bahwa engkau tidak lagi marah karena orang baik, tetapi itu adalah dasar firman, dasar kebenaran, dasar keyakinan yang engkau dan saya bangun. Katakan amin. Ya, oke, jelas ini bagi kita. Itu sebabnya Roh Kudus akan menyatakan kepada kita hal-hal dari dunia roh. Amin. Dan hal-hal yang Roh Kudus yang akan bawa adalah hal-hal yang dapat kita pahami, karena kita di dalam roh. Kita bukan di dalam kehidupan yang duniawi seperti orang dunia, tapi kita ada di dalam dimensi roh, di dalam dunia roh. Kehidupan kita terus dibangun. Kita beroperasi dari hukum roh dan kehidupan, bukan lagi hukum dosa dan maut, perbuatan dosa, sifat-sifat dosa, keinginan dosa. Bukan lagi. Kita ada di dalam dunia roh, kita ada sistem hukum roh dan kehidupan beroperasi. Kita terus men-set hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi Roma di sana katakan,
jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hal-hal yang sangat merugikan, yang akhirnya menjadi celah buat kita. Jadi kita makin dari hari ke hari memperhatikan seluruh hidup kita, sehingga makin terbangun menjadi kehidupan yang makin akurat. Haleluya, ya. Hal-hal yang diungkap Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi Roh Kudus mengungkapkan adalah untuk tujuannya membawa kehidupan kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan menjadi makin berkualitas, makin lebih baik kualitas hidupnya. Bukan kita masuk gereja, keluar gereja, terus kita tidak alami apa-apa, hidup begitu terus, hanya kelihatan orang ke gereja, rajin ke gereja, pegang Alkitab, bahkan melayani, tapi tidak ada sebuah perubahan. Kalau Kak marah, masih terus marah, tersinggung, masih terus tersinggung, gosip, jadi tukang gosip terus, dan lain-lain sifat-sifat yang duniawi, pemalas, garang, apalagi suka memecah belah, apalagi percideraan, tidak bisa menguasai diri. Ini sudah tidak lagi. Halo, kita harus dipolakan supaya gaya hidup kerajaan itu terbangun. Karena kita harus mengenakan gaya hidup kerajaan, sebab kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Kalau kita adalah warga kerajaan Allah, maka artinya kehidupan saudara dan saya dari hari ke hari harus makin di-save di dalam kebenaran. Katakan amin. Ya, banyak kali kita terjebak, ya. Karena kebanyakan orang hidup seperti itu, maka sering kali juga saudara hidupnya tidak teratur, hidup tidak disiplin, seperti kebanyakan orang. Terus hidup seperti itu, menjalani gaya hidup yang tidak benar. Yang penting kita sudah jadinya Tuhan dan kita masuk surga kok. Bukan, saudara, ya. Bukan cuma itu, Tuhan bukan cuma memberkati kita di akhir kita bahwa surga milik kita, tapi sepanjang itu pemahaman yang salah, yang keliru. Tapi sepanjang kehidupan kita, kita akan diberkati, kita akan memerintah, kita akan makin berotoritas. Ya, itu sebabnya kita harus terpola dengan benar. Pola hidup ini harus, pola hidup kerajaan harus benar-benar terbangun. Ya, kalau kita dari kehidupan orang yang misalnya kita orang yang tidak disiplin, orang yang gaya hidup sembrono. Ketika kita ada di lingkungan orang yang bersih, saudara sesaat itu bisa menjadi sangat disiplin, sangat tertib. Karena di tempat itu sangat tertib. Sampah harus diantar di tempat sampah, ditaruh di tempat sampah, bukan di sembarang tempat. Kalau mungkin saudara, ketika saudara berapa saat saudara menjadi orang yang begitu bersih, begitu tertib, begitu disiplin, dan akhirnya saudara ya itu terpola. Tapi coba kalau kembali kepada kehidupan saudara yang lama, melihat kehidupan yang lama, jadi seperti itu juga, seperti biasa gitu. Nah, di era hidup kita di sekarang ini, di masa ini, di akhir zaman ini, di ujung daripada ujung akhir zaman ini, kita melihat berbagai keadaan telah melatih kita. Ini adalah tahapan pertama sebuah persiapan bagi kita. Dan mempercaya ini sangat menguntungkan bagi kita. Dengan kata lain, kalau engkau sadar, engkau menyadari bahwa ini adalah saat yang baik, urapan Bani Isakar bekerja, beroperasi dalam hidupmu, sehingga men-set pikiranmu, men-set keberadaanmu, bahwa ini ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Tidak selalu menilai segala sesuatu dalam ukuran duniawi tadi. Kita baru selesai baca di 1 Korintus ayat 2. Karena hal rohani tidak bisa dinilai oleh orang duniawi. Orang duniawi tidak memahami. Mereka menganggap itu sebagai sebuah kebodohan, sebagai sesuatu yang biasa terjadi. Namanya juga dunia, sudah tua. Tetapi saudara, ini ada sesuatu yang sedang terjadi. Oh, perubahan di alam roh ini sedang terjadi. Sedang terjadi sesuatu yang banyak orang tidak sadar. Tetapi mempercaya, memastikan kita yang terus di-set di dalam kebenaran, makin sadar karena firman tersingkap kepada kita. Roh Kudus mendownloadnya buat kita, sehingga dari yang tidak mengerti, kita menjadi mengerti, kita makin menjadi sadar, menjadi bijaksana hidup kita, makin melihat ke depan seperti apa kehidupan ini. Itu sebabnya kita terus berfokus membangun hidup kita. Amin. Mam akan bawa saudara, akan membukakan tentang urapan Samuel. Itu saudara akan meledak di dalam roh. Karena hidupmu, saya tidak mau sampaikan dulu sampai betul-betul engkau siap. Karena ini sebuah kehidupan yang betul-betul kehidupan yang diperlengkapi, di urapan hal yang bekerja, beroperasi dalam hidupmu dengan luar biasa. Dan Mam percaya ketika engkau siap, engkau ready, Mam akan ajarkan pada saudara apa urapan Samuel itu. Urapan yang benar-benar membawa hidupmu meledak di dalam roh. Urapan yang membawa hidupmu makin berbeda. Engkau memiliki otoritas kuasa, bergerak dan beroperasi dalam kuasa itu. Itu sebabnya mari tersedia selalu. Kita rindu gereja, orang percaya akan makin diberdayakan oleh Roh Kudus.
Dan kalau engkau tersedia, engkau selalu kata, ini engkau harus tanam di dalam hatimu. SIAF, siap selalu. Setiap hari, setiap saat engkau SIAF, maka engkau akan melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudusnya akan makin bermanifestasi dalam dirimu. Pesan Mam, taati dengan sungguh-sungguh. Pesan Mam, sungguh-sungguh engkau tersedia dan berkata, ya aku siap, ya aku tersedia, ya aku mau taat. Amin. Oke, kita lihat bersama-sama. Ya, dikatakan kita dapat berada di dunia roh dan melihat Allah bergerak dengan kuat. Perhatikan Mam, kemarin sudah sentil. Ya, ada dua dunia roh dan dunia jasmani. Saudara, mari pastikan terus belajar. Ketika engkau menyembah dalam roh, engkau berdoa dalam roh, engkau mendeklarasikan firman, hidupmu terus dibangun, beroperasi dari dimensi hukum roh dan kehidupan. Engkau akan klik selalu di dalam roh. Walaupun hal yang roh tidak lagi menjadi sulit dan sukar bagi engkau, karena engkau akan melihat, engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural. Engkau berada di dalam dunia roh dan melihat Allah bergerak. Dia menunjukkan, dia menunjukkan pada kita dan memperlihatkan hal-hal seperti apa yang engkau bangun, apa yang engkau imani bahwa Tuhan sudah bekerja. Itu klik di dalam rohmu, akan terjadi dan engkau akan menerimanya daripada Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, memastikan seperti ini. Kalau kita gereja di tempat ini terus tersedia, surga akan terus nyata. Manifestasi surga akan makin meningkat. Jika porsi air makin meningkat, porsi kuasa kebenaran, dimensi roh makin bekerja menginvasi hidup kita. Seluruh kehidupan kita, bukan cuma ketika ada pertemuan, tapi dalam seluruh aspek hidup setiap hari, itu terpola dengan benar. Wow, saudara, ini luar biasa. Mama akan nanti ajarkan urapan Samuel. Kita kemarin sudah belajar urapan Isakar. Tapi saudara, itu membaca saat-saat yang baik dan mempergunakan waktu dengan baik. Tetapi di urapan Samuel, saudara akan mengerti, engkau akan berfungsi sebagai itu yang selalu kita berkata, urapan imam, raja, dan nabi. Ada pengurapan itu di atas kita. Engkau menjadi otoritas, ya, yang akan bekerja, beroperasi dalam hidupmu. Tapi dengar baik, ini harus benar-benar kualitas hidupmu terus naik, makin berkualitas, makin strong, makin kuat. Amin. Dan mempercaya ini adalah waktu-waktu pelatihan. Terus dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit, Tuhan terus makin bekerja untuk memastikan seluruh hidup kita tak akan sama lagi. Untuk terus memastikan hidup kita dibangun dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, makin akurat di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Wow, haleluya. Ya. Yang ke-8, saudara, kita lihat hal-hal yang dari roh, ya, hal-hal yang dari Tuhan, ya, akan disampaikan. Ya, hal-hal dari Tuhan ini akan dikatakan, ya. Hal-hal yang dari roh Tuhan akan katakan kepada kita tentang kita seperti apa ke depan. 1 Korintus 2 ayat 1 dikatakan, ya. Ayo kita lihat 1 Korintus dalam terjemahan umum dikatakan, demikianlah pula, ya, dikatakan di sini, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, EPH, dikatakan begini, saudara sekali yang saya kasihi, waktu saya pertama kali mengunjungi saudara, saya tidak menggunakan kata yang muluk-muluk dan pikiran yang hebat-hebat untuk menyampaikan berita Allah kepada kamu. Saudara perhatikan, jadi Roh Kudus, ya, bersaksi bahwa Allah di sorga mengatakan hal-hal tentang kehidupan kita, ya, bahwa Bapa menetapkan hal-hal yang tertentu yang harus terjadi dalam hidup kita. Luar biasa tidak ini? Bapa mengatakan, jadi Roh Kudus bersaksi bahwa Allah di surga mengatakan hal-hal tentang kehidupan kita. Bapa telah menetapkan hal-hal tertentu yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapa bermusyawarah, Bapa telah menetapkan, Dia telah merencanakan hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, kita harus menyelaraskan hidup kita supaya itu terjadi. Tapi kalau kita berbanding berbalik dari apa yang Bapa tetapkan, kita hidup sembrono, kita hidup tidak akurat, kita hidup tidak terpola. Jangan heran hidup kita di dalam perambaan. Jangan heran hidup kita terus ada dalam penderitaan. Jangan heran hidup kita terus terintimidasi. Jangan heran hidup kita terus ada di bawah kutuk.
Ini saudara perlu ambil. Ini saudara harus dengan sikap mau ada di dalam kehendak Allah. Beri diri, berbalik, bersungguh-sungguh. Lebih lagi bersungguh-sungguh. Jika engkau sudah sungguh-sungguh, lebih lagi bersungguh-sungguh. Katakan amin. Oh haleluya. Tuhan mengutus manusia rasul untuk membebaskan apa yang mereka butuhkan, yang untuk membebaskan sehingga apa yang sudah tersedia yang tidak diterima itu dibebaskan dan kita menerimanya. Tuhan mengutus, mempercayakan Mam sebagai hamba, sebagai pemimpin untuk membebaskan saudara, memberitahu saudara bahwa ini adalah tahun rahmat Tuhan, dan itu engkau akan download, engkau akan terima, engkau akan alami kelepasan, engkau akan alami kebebasan. Inilah hal-hal yang Roh akan singkapkan dan terus buka kepada kita. Katakan amin. Ya. Mari kita terus memastikan seluruh kehidupan kita. Apa yang Tuhan akan terus nyatakan, Tuhan akan terus singkapkan kepada kita. Butuh ketaatan kita, ketersediaan kita. Katakan amin. Seseorang harus mengambilnya, seseorang harus mendownloadnya, seseorang harus mengambil, mendapatkan. Saudara harus meraih, merebut. Kalau mendapat katakan raih, rebut, rampas, ambil kembali. Waktu-waktumu yang terbuang karena kebodohanmu, berapa tahun yang lalu, berapa saat yang lalu, engkau masih main-main, masih cuek. Oh, rebut kembali dan hari ini raih kesempatan itu. Mempercaya engkau akan makin strong, makin kuat, makin berotoritas, makin penuh dengan kewibawaan Allah. Engkau makin berdampak di mana saja engkau pergi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai buruh kasar, sebagai pegawai bisnismen, bahkan apa segala macam profesi hidup kita, kita akan menerimanya kembali karena kita tidak terlambat. Oh, kemarin kita belajar bagaimana Abraham harus Tuhan berdiam selama 13 tahun. Akibat Abraham tidak berespon. Dan Tuhan sebenarnya sudah membicarakan hal-hal itu kepada Abraham. Artinya Tuhan sudah merancang, engkau akan mengalami, engkau akan begini, engkau akan mengalami. Bagaimana penyertaanku, engkau akan alami. Hidupmu makin luar biasa. Tapi terjadi penundaan. Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan bicara pada Abraham? Engkau harus begini, harus begini, harus begini. Abraham tidak respon. Mari kita bertobat. Jangan menjadi seperti itu. Ya, walaupun Abraham harus tertunda selama 13 tahun, Tuhan tidak berbicara. Berapa tahun Tuhan tidak berbicara sama saudara? Dirasakan Tuhan diam karena engkau dengan keegoisan, bawa kesombonganmu, bawa kepahitan hatimu, bawa keangkuhanmu, bawa semua masalah dan sepertinya jalan tertutup. Oh, saya mau berbicara pada saudara yang ada sedang live saat ini, anak-anak rohaniku dan mungkin orang-orang yang bernetwork dengan kita, orang-orang jemaat yang mungkin keluarga rohani yang terus selama ini live. Saya mau berdoa buat saudara, saya mau berkata pada saudara, hari ini perkataan profetik harus datang pada saudara. Waktu dimensi yang sedang Tuhan kerjakan tidak sama lagi. Ini musim yang baru sedang datang dalam hidupmu. Bangkit di dalam roh, raih kesempatan, raih semua yang dibohongi, raih, rampas, ambil kembali, rebut kembali. Oh, ambil kembali itu yang sedang sementara hari-hari kemarin dicuri, diambil, engkau dibohongi dengan berbagai hal. Rebut kembali, pastikan engkau mendapatkan kembali. Rebut kembali itu menjadi bagianmu sehingga engkau punya akses kembali. Katakan amin. Tebus kembali waktu-waktumu terbuang. Katakan amin. Mam percaya ya, Roh Kudus ya akan terus bekerja, memberitahu kita apa yang Allah Bapa bicara, ya, apa yang Allah Bapa bicarakan di atas surga itu, ya, apa yang Bapa bicara di dalam musyawarahnya, ya, dia akan bekerja dan memastikan. Dan Roh Kudus yang adalah mitra kita, dia akan mendownload gereja sedang dibawa oleh Tuhan. Roh Kudus akan makin bekerja. Dia terus mendampingi kita. Bapa berkata pada Roh Kudus, ayo download itu kepada mereka. Katakan kepada mereka seperti ini. Yang kau harus bersiap. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak sudah duduk, Yesus sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, memerintah dengan kuasa otoritas. Surga dan bumi tunduk dan takluk. Kita yang di bumi sebagai representasi, sebagai perwakilan daripada Yesus Kristus itu,
Ya, bersama Roh Kudus yang dikirim menjadi pendamping kita, menjadi mitra kita, sehingga membuat kita tidak lagi menjadi orang yang tidak berdaya, kalah selalu dan tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Waktunya kita berkata, Roh Kudus, aku sadar selama ini aku telah dibohongi. Roh Kudus, selama ini aku mengabaikan Engkau. Roh Kudus, selama ini aku tidak setia. Oh Roh Kudus, selama ini kami tidak paham, selama ini kami mengabaikan pribadimu. Mari kita semua mau serius. Ingat sekali lagi, Mak bilang, Mak katakan, Mak pernah tulis, izinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Bahkan sampai kepada hal yang saudara anggap itu hal yang kecil dan sepele. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Saya mau bersaksi, jika hanya soal jarum saja, seringkali hal-hal yang kecil, mungkin apa kebutuhan saya Roh Kudus sambil nyanyi, Roh Kudus tolong saya ada di mana, saya sudah tidak tahu ada taruh di mana, barang itu terselip di mana. Dengan mudahnya Roh Kudus menunjuk, ditaruh di hati nurani. Coba kau lihat di sini, ada di situ saudara. Hal kecil saja Roh Kudus bisa kerjakan, apalagi hal-hal yang besar. Amin, amin Bapak Ibu. Saya mau berkata pada saudara begini. Satu kesaksian lagi saudara, mau menutup dengan ini. Kemarin anak saya, si Ayu, si Lydia ya, dari Senin itu dia sudah mulai ujian UAS ya, semester 3-nya. Ya semester 3-nya. Lalu karena ujiannya online, saya mau bersaksi ini, menutup dengan ini. Karena ujiannya online, maka dia agak kesulitan ketika dia lihat file untuk mengirim hasil tesnya itu kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan dari dosen ini. Akhirnya sudah lewat jam sudah selesai, tidak bisa terkirim, dan dosennya dalam tanda kutip tidak mau terima lagi. Dia pikirannya, jadi kemarin itu saya digerakkan, hati saya gelisah. Saya harus mengecek anak ini, karena biasanya kalau misalnya Mam tidak ngecek mereka dua, pasti Bapak ngecek. Jadi kami dua harus selang-seling untuk selalu mengecek mereka. Kalau saya tidak sempat cek, saya pasti tanya Bapak, Pak sudah cek anak-anak? Bapak bilang sudah. Dan saya harus lakukan lagi bagian saya. Jadi kemarin itu singkat cerita, karena kegelisahan hati saya, sepertinya saya merasa anak saya ini ada sesuatu yang kurang gitu. Ada hal yang dia alami, yang dia rasa berat, tapi mungkin saja dia takut mau curhat. Dia berpikir maksudnya membebani mama sudah banyak beban. Itulah anak-anak. Sementara dia juga berpikir banyak hal yang mama harus kerjakan. Jadi mungkin dia rasa sungkan gitu. Tapi saya berinisiatif, saya ikuti suara hati. Roh Kudus bilang, cek anak ini, saya cek. Singkat cerita, saya ambil waktu setelah pulang siaran siang itu, kita doa siang itu, saya ke kamar belakang. Lalu saya mulai bicara, saya mulai cerita dengan dia. Saya pancing dia, bagaimana deh kabarnya. Singkat cerita, akhirnya dia ceritalah, saya bilang bagaimana hasil UAS kemarin, apa ada bisa kerjakan, semua berjalan dengan baik atau tidak. Lalu anak saya bilang begini, dengan sedihnya dia bilang, aduh mama, saya takut ini karena hasil ujian saya tidak terkirim, lalu dosen tidak mau terima lagi. Saya tidak tahu saya bisa mengulang kontrak, dan itu sangat tidak baik gitu ya. Otomatis kalau dia mengulang kontrak bisa tertinggal dalam semester itu, baru satu semester, baru satu mata kuliah, belum yang lain. Akhirnya saya, Roh Kudus kuat sekali bicara di hati saya, ayo bicara. Saya bilang, siapa, mata kuliah apa, nama dosen. Sambil bicara, tapi saya dengan otoritas, dengan keberanian, dengan wibawa Tuhan saya bicara. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, saya sebut nama dosen. Di dalam nama Tuhan Yesus, dosen anakku mata kuliah ini saya sebut. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia, Tuhan jangkau hatinya saat ini, menit ini juga. Saya berdoa, aku minta kemurahan, aku minta anugerah Bapa, dosen ini berkemurahan kepada anak saya sehingga nilainya dapat dikirim. Saudara tahu, setelah singkat cerita, kami selesai cerita bla bla bla, karena sudah di akhir dari pembicaraan. Oke Ma, saya menasihati dia terus baca Alkitab, terus bangun kehidupan doa, terus setia ya. Hari-hari ini makin sulit di dalam kuliah juga, lihat. Harusnya kuliah tatap muka, ujian tatap muka, bertatap muka dengan dosen di ruangan, tapi akhirnya harus ada di secara online. Dan ini juga menyulitkan karena harus cepat, waktunya juga singkat.
Dan akhirnya saudara singkat cerita, oke deal, oke mama juga mau istirahat, saya juga mau istirahat. Dibilang ada tugas-tugas yang harus selesaikan. Saudara tahu, singkat cerita, begitu saya baru masuk ke kamar, baru mau tidur, saya buka HP saya, bunyi WA, dia chat di saya, dibilang, waduh mama, luar biasa ma, dosen saya tiba-tiba chat di WA. Mereka kan ada di grup, makanya kemarin alasan dia keluar dari grup Alkitab dan melapor melalui kami berdua, Mam dengan Bapak, untuk memudahkan HP dia supaya tidak berat, karena dia punya grup dosen mata kuliah dengan teman-teman yang mereka satu kelompok belajar. Dan saudara, di grup dosennya, mereka di dalam mata kuliah itu, dosennya WA dia dan bilang segera kirim. Luar biasa tidak saudara? Wow, inilah satu bukti kalau kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kuasa Tuhan. Saya juga berpikir waktu itu minta mata kuliah apa, dan saya mau doa, saya mau lobby di ruang tata. Saudara, kita mari mau belajar, bawa semua kepada Bapa, kita bawa di ruang tata, kita mulai doa, kita mulai deklarasi. Saya cuma ngomong aja saudara, saat itu selang mungkin 5 menit, karena saya di kamar lalu saya mau baring, tiba-tiba baru mau masuk di antara mau tidur, dan masih ada dalam alam sadar, HP bunyi. Saya buka, anak saya sudah bersaksi, mujizat Tuhan terjadi. Dosennya tiba-tiba WA dan bilang, segera kirim Lydia hasil ujian tadi yang tidak sempat terkirim karena waktu sudah selesai. Luar biasa, amin Bapak Ibu. Oh saudara, saya percaya, mari jangan remehkan Tuhan. Jangan anggap engkau hebat, engkau lebih hebat daripada Tuhan. Pada saat saudara mulai sadar dan kita sedang mengalami di mana ada realita hadirat Tuhan, suasana surga sedang mengintervensi hidupmu, pastikan engkau terus akurat, terus makin bertekun. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena untuk itulah kerajaan Allah akan terus dinyatakan. Engkau makin alami intervensi surga, kuasa Tuhan makin nyata dan makin bekerja dalam kehidupan kita setiap hari. Ini adalah satu koreksi bagi kita. Kalau kita seringkali masih anggap remeh, kita banyak kali masih berpikir apa mungkin ini kan halal biasa. Justru kepada halal itulah Allah bekerja. Roh Kudus menolong kita. Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu segala yang terjadi sekecil apapun dalam hidup kita. Kalau kita terus membangun hidup kita di dalam Dia, akan selalu klik di dalam Dia. Bukankah ada banyak orang juga bersaksi di batas-batas limit mereka sudah tidak punya makanan, tapi Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Baru selesai berkata, orang sudah ketik pintu di depan dan mengantarnya bagi mereka. Apakah ini sesuatu yang biasa? Ini sesuatu yang luar biasa. Makin hari makin hari hidup kita berbeda dan tak akan sama lagi, karena Roh Kudus akan memberitahu kepada kita. Dia akan membawa kita. Bapa akan terus menyatakan hal-hal yang baik. Roh Kudus harus kerjakan untuk terus mengingatkan kita, sehingga kita tidak boleh terjebak, kita tidak boleh kalah. Kita harus terus menang dan menang dan menang. Itulah keinginan Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya, mempercaya siang hari ini Roh Kudus tolong kita semua ya. Hal-hal yang baru akan terus terjadi, dan itu sebabnya mari kita dari waktu ke waktu makin sadar bahwa sungguh-sungguh Allah sedang intervensi kehidupan kita. Sungguh-sungguh Tuhan sedang bekerja dan menyatakan kemuliaan kuasa-Nya. Ya sebentar Mam, ambil air minum. Pastikan seluruh hidup kita ya. Pastikan seluruh kehidupan kita. Dari hari ke hari firman ini terus mengubah kita. Ya, sebuah perbedaan makin terjadi sebelum dan sesudah kita mengalami firman itu terus mengupgrade hidup kita, membawa seluruh hidup kita dari waktu ke waktu. Maka mempercaya pasti kita akan alami
di seluruh area hidup kita, kita mulai merasakan hal-hal yang luar biasa Tuhan sedang terus akan kerjakan dari waktu ke waktu dan dari saat ke saat. Amin. Oleh karena itu mari pada siang hari ini kita mau berkata, Tuhan, ini hidup kami. Hendaklah semua orang hari-hari ini makin tersedia memastikan bahwa engkau harus mengambil bagianmu. Waktu-waktu di mana dia akan makin bekerja, menyatakan kuasanya dari waktu ke waktu, memastikan kita terus alami bagaimana penyertaan dan pertolongannya begitu luar biasa terjadi dalam seluruh hidup kita. Siang ini ya, berdoa, kita semua berdoa, mari jangan lukakan Roh Kudus. Amin. Di pembacaan kita tadi kita sudah belajar ya bersama-sama di Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32, jangan dukakan Roh Kudus. Mari mendukakan, apa yang membuat Roh Kudus berduka? Karena sifat kita terus hidup di dalam sifat kedagingan, sifat dosa. Mari kita matikan semua. Kita berkata, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, dan biarlah kita terus hidup di dalam Roh. Firman Tuhan terus makin bekerja, dan dipastikan hidup kita pasti tak akan sama lagi. Tuhan berkati kita semua siang ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, mengizinkan dan membiarkan Tuhan terus bekerja, terus memastikan seluruh hidup kita, terus membawa kita dari hari ke hari menjadi gereja yang berbeda. Amin. Mari kita berdoa. Kita katakan bersama-sama, kerinduan kita setiap waktu adalah hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Kurata syatakan. Kira Bapa, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kebenaran-Mu sudah datang kepada kami. Oh, hamba berdoa firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Hal-hal yang dari Roh Kudus akan terus tersingkap. Hal-hal yang dari Allah akan terus dinyatakan kepada kami. Kami percaya hidup kami tak akan sama lagi. Oh, di dalam nama Yesus aku berdoa, gereja-Mu, umat-Mu Tuhan akan bangkit. Gereja-Mu tak akan sama lagi hidup. Mereka di dalam Engkau dibangun makin berotoritas, makin hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tak akan sama lagi. Kami semua tidak akan sama. Hidup kami makin terbangun akurat. Kami berdoa Tuhan, hal-hal yang dari Roh terus di-download dalam hidup kami, untuk memastikan hidup kami tak akan sama. Kami makin membiarkan Roh Kudus menjadi sahabat kami, beroperasi dalam hidup kami, mengerjakan kebenaran demi kebenaran. Dari hari ke hari terbangun secara akurat. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus, segala sifat-sifat duniawi tidak lagi. Kami berdoa tidak lagi kami lakoni, kami hidupi. Kami berdoa di dalam nama segala yang duniawi terkubur, mati di dalam hidup kami. Segala perbuatan-perbuatan duniawi tidak lagi beroperasi oleh hukum roh dan kehidupan, mati semuanya. Segala yang tidak benar tidak lagi kami potong, kami putuskan dalam nama Yesus. Hidup kami terpola dengan benar. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi makin taat, makin setia, makin mengasihi Tuhan, makin mencintai Tuhan. Kami makin berhikmat, kami makin bijaksana. Hikmat Allah memenuhi seluruh hidup kami. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menggairahkan. Hari-hari ke depan adalah hari yang sangat membuat kami bergembira, bersemangat, melihat bahwa Tuhan bersama kami. Tuhan menjamin kemenangan bagi kami. Hari esok bukan lagi hari yang menakutkan. Hari esok bukan lagi hari yang mengkhawatirkan. Tetapi kami makin yakin, makin percaya. Makin yakin, makin percaya di dalam nama Yesus. Tuhan bekerja secara sempurna. Masa depan kami, kesehatan kami, anak-anak kami, keluarga kami, rumah tangga kami ada di dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Roh yang error kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala perbuatan duniawi saling membohongi tidak lagi. Yang ada kasih mesra, kejujuran, kesetiaan, kemurnian dan ketulusan terbangun dalam hidup kami secara akurat. Itu yang Roh Kudus akan terus download dalam hidup kami. Itu yang Roh Kudus akan terus kerjakan dalam hidup kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Rumah-rumah tangga makin bahagia, makin harmonis, terlindung dari segala spirit yang error, pencemaran, roh yang mencoba untuk menghancurkan hidup kami. Roh zina, kami berdoa, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dari hari ke hari. Terjadi di dalam nama Yesus. Seluruh keluarga rohani
Kuasa Roh Kudus bekerja secara leluasa dan memastikan kami makin tajam, makin peka, makin bijak, makin bijaksana dari hari ke hari, dan makin peka, tajam di dalam melihat segala hal. Karena urapan Isakar yang beroperasi di dalam hidup kami. Oh, generasi yang mengerti saat yang baik, waktu Tuhan, saat yang luar biasa ini, di mana Allah sedang bekerja untuk mengerjakan segala kebaikan, untuk menghidup kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, kota kami Tuhan terus lawan, pemerintah kota kami, bupati, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, seluruh staf yang ada, oh anggota DPR, seluruh aparat keamanan, TNI Polri, tim COVID-19, tim dokter, perawat, suster, mantri, kami berdoa Tuhan berkati mereka di tengah-tengah kondisi pandemi COVID Corona. Kami berdoa kuasa Tuhan terus terjadi, intervensi Allah terjadi, mereka sehat dan kuat, diberi hikmat untuk dapat mengerjakan segala tugasnya dengan baik. Kami berdoa Tuhan, orang-orang yang terjangkit virus COVID Corona, kami berdoa COVID-19 di dalam nama dihancurkan, segala virus-virus ini dihancurkan dalam nama Yesus. Menyatakan Timika bebas, Timika bersih, Timika sehat, Timika bebas COVID-19. Bangsa kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan lalu Tuhan jangan berkati Pak Presiden, Wakil Presiden. Kami bersyukur, Presiden kami Pak Jokowi yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga segala rancangan-rancangan kegelapan untuk Indonesia dapat selalu dihandle dengan cara strategi-strategi yang gitu untuk ekonomi, untuk Indonesia ke depan. Kami berdoa hikmat yang sama dari ruang tahta Tuhan turun pada hamba-Mu, mengamankan Indonesia dan mempersiapkan apapun krisis ke depan. Semua sudah disiapkan, sudah diatasi. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Apapun keputusan, apapun aturan yang dibuat oleh Presiden kami demi kepentingan rakyat Indonesia, tidak ada seorang pun yang bisa membantahnya. Kami berdoa, kami patuh, kami taat. Berkati Tuhan hamba-Mu, berkati Presiden kami dan Wakil Presiden, urapi dan pakai mereka Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh keluarga rohani aman di dalam lindungan Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang terus datang pada kami, kami terima dengan sukacita. Kami mau berkata dengan sepakat, kami semua selalu tersedia ya Bapa. Kami semua telah selalu tersedia ya Roh Kudus. Biarlah kami terus di-upgrade, hidup kami makin berbeda dari hari ke hari, makin diberkati di dalam Engkau. Demi nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kebenaran kami sudah baca, kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Kami dengar, kami cerna, dan Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terjadilah atas hidup kami segala yang baik. Turun dari ruang tata lah Bapa, menjadi bagian kami segala janji yang terbaik. Itu menjadi bagian seluruh keluarga rohani, jasmani dan rohani. Di dalam nama Yesus terjadi dan kami terima dengan iman. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Siang hari ini kita semua diberkati Tuhan. Ya, terus pesan Mam, tetaplah tersedia, karena Roh akan makin bekerja, Roh Kudus akan makin bekerja, memanifestasikan dirinya. Dia mulai memberitahu kita, mengingatkan kita banyak hal dalam kehidupan, seperti salah satu contoh tadi, Ayu, taati karena ada mujizat-mujizat Tuhan, ada hal-hal luar biasa Tuhan sedang kerjakan. Kesaksian yang Mam tadi menutup dengan kesaksian Ayu, tidak selang waktu 5 menit itu Tuhan bekerja. Tiba-tiba dosennya WA dia dan berkata, segera kirim hasil ujian yang tidak sempat terkirim. Padahal dosennya sudah tidak mau terima, tapi itulah Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita semua makin pekalah, makin buka hatimu, dan biarkan Roh Kudus bekerja. Cara untuk Roh Kudus menjadi kondusif dalam hidup kita, bergerak dengan leluasa, jaga hati kita.
Jaga dari segala kontaminasi. Karena dosa itu menjadi pencemaran yang membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja secara leluasa. Dosa menghalangi. Dosa membuat kita terpisah, ya. Jadi jauhi sifat-sifat duniawi, hal-hal selama ini masih kita sadar itu kekurangan, kelemahan, itu hal-hal yang mengganggu kita, harus segera benahi, harus bisa mengatasinya. Tuhan berkati kita semua, mempercaya pasti kita bisa. Salam terobosan, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang.